Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan rahmatnya pada kita semua, sehingga sampai hari ini kita bisa menjalankan ibadah siyam, ibadah puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan pada kita agar ibadah yang kita lakukan bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Sahabat muslim, kenikmatan mana yang paling besar dari seorang hamba selain mendapatkan cinta dan mahabbah Allah? Kelezatan nikmat yang mana lagi yang bisa mengalahkan cintanya Allah kepada hambanya? Menggapai mahabbah Allah, cintanya Allah tentu menjadi dambaan bagi setiap hamba di muka bumi ini. Tentu kita tidak mau terjebak dengan rutinitas ibadah yang kemudian mengkalkulasikan pahala dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang filosof muslim, Ibnu Sina, menggolongkan ibadah seorang hamba kepada Tuhannya dalam 3 klasifikasi. Yang pertama, orang yang beribadah kepada Allah semata-mata dengan pertimbangan keuntungan. Ia diibaratkan sebagai seorang pedagang yang mau melaksanakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah dengan semata-mata mengharapkan imbalan, pahala, dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kata Ibnu Sina, adalah seorang hamba yang beribadah kepada Allah dengan karakter seperti seorang budak atau sahaya. Seorang budak, seorang buruh, seorang sahaya ketika melakukan tugas tentu dilandasi dengan ketakutan kepada majikannya. Ia takut berbuat salah dalam pekerjaannya yang bisa memancing kemarahan dan mungkin punishment dari tuannya. Begitu juga ada seorang hamba yang beribadah kepada Allah dengan motivasi ketakutannya terhadap siksa dari Allah Subhanahu wa taala, takut akan siksa neraka. Kemudian yang ketiga, ada seorang hamba yang beribadah kepada Allah bukan karena mengharapkan surganya Allah dan juga tidak takut karena nerakanya Allah. Orang inilah orang-orang yang ikhlas, yang senantiasa mencari keridhaan Allah, menggapai mahabbah Allah, yang kemudian ibadahnya dilakukan dengan penuh keikhlasan. Ibadah dijadikan sebuah keniscayaan dalam hidupnya, karena ia menyadari seorang hamba, seorang makhluk yang harus beribadah menyembah kepada Tuhannya. Sahabat muslim, menggapai cinta Allah, menggapai mahabbah Allah tentu menjadi sesuatu yang harus kita perjuangkan dalam kehidupan kita di dunia ini. Dalam perjalanan spiritual ibadah kita kepada Allah, ada beberapa golongan hamba Allah yang Allah jelaskan dalam Al-Quran sebagai hamba-hamba yang dicintai dan disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa sajakah mereka? Sahabat muslim, dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 222, Allah berfirman, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mensucikan diri. Orang-orang yang senantiasa bertobat kepada Allah dalam setiap tarikan nafasnya, dalam setiap tingkah lakunya, dalam setiap kesempatan dimanapun ia berada, maka ia termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang senantiasa bertobat kepada Allah merasa dirinya penuh dengan dosa dan kesalahan. Bukankah manusia tempatnya salah dan lupa? Al-insanu ma'alul khotta wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Karena kesalahan dan kelupaan merupakan bagian dari kehidupan manusia, maka sebuah keniscayaan manusia akan senantiasa berbuat dosa, baik itu disengaja maupun tidak disengaja, baik itu besar atau kecil, baik itu disadari atau tidak. Karena menyadari setiap hari berbuat dosa dan kesalahan, maka seyogianya seorang hamba harus senantiasa bertaubat kepada Allah. Di surat At-Tahrim ayat 8, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benar taubat. Kita memang diperintahkan untuk senantiasa bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Taubat dengan lisan kita, senantiasa kita mengucapkan astaghfirullahaladzim,
ketika kita baru saja melakukan sebuah kesalahan. Ucapan astaghfirullahaladzim dapat menggugurkan dosa-dosa kecil. Ketika lisan mengucapkan astaghfirullahaladzim, kemudian hati memantapkannya, mengiyakannya, membenarkannya, kemudian bertekad untuk tidak melakukan dosa kembali. Pribadi yang senantiasa bertobat akan terpancar dari perilaku dan akhlaknya. Ia akan menjadi pribadi yang tawadhu, rendah hati dan tidak sombong, karena merasa dirinya penuh dengan salah. Dia tidak merasa lebih alim dan lebih tahu dari yang lain, karena dia merasa dirinya juga penuh dengan dosa dan kelemahan. Maka orang yang senantiasa bertobat kepada Allah akan mendapatkan mahabbah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sahabat muslim rahimakumullah, Allah juga mencintai, menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Wa yuhibbul mutatahhirin. Pribadi yang suci, menjaga kesucian diri, adalah hamba yang senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi bersuci atau mensucikan diri adalah menjadi syarat mutlak sahnya ibadah kita kepada Allah, terutama ibadah sholat. Maka mensucikan diri bagi seorang muslim sebuah keniscayaan yang harus senantiasa dilakukan. Suci dari dua hadas, hadas besar dan kecil. Pantang hidup di dalam kekotoran, baik kekotoran badan, pakaian, ataupun lingkungan. Semua harus dalam kondisi suci dan disucikan. Jangankan pribadi kita, tubuh kita, harta yang kita miliki pun senantiasa harus disucikan dengan cara memberikan infak, zakat, dan sedekah. Maka pribadi yang menjaga kesucian diri ini akan mendapatkan tempat istimewa di sisi Allah, dan juga akan mendapatkan mahabbah atau cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat muslim rahimakumullah, golongan berikutnya yang dicintai oleh Allah adalah golongan orang-orang yang bertawakal. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Imran 159. Bertawakal kepada Allah, memasrahkan diri kepada Allah setelah kita berikhtiar, setelah kita berusaha dengan segala kekuatan kita, kemudian kita memasrahkannya kepada Allah. Itu adalah bagian dari sikap yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia dengan logika berpikirnya, dengan kemampuan yang dimilikinya, bisa saja menyelesaikan masalah yang dihadapi, bisa saja mencari solusi atas problematika yang ditemukan. Tapi ketika sudah dilakukan dengan segenap kemampuan, sudah berusaha berjuang semaksimal mungkin, tugas kita selanjutnya adalah memasrahkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang maha punya urusan. Allah lah pemegang segala solusi dan segala jalan keluar. Maka tugas kita menyerahkannya kepadanya. Manusia punya keterbatasan. Manusia adalah makhluk yang jauh dari kesempurnaan. Tidak mungkin segala masalah, segala urusan bisa diselesaikannya sendiri. Ada zat yang lebih besar yang harus kemudian kita pasrahkan kepadanya. Dialah Allah yang kita harus berserah diri kepadanya. Orang yang bertawakal kepada Allah setelah berusaha ini menjadi salah satu golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat muslim rahimakumullah, itulah 3 golongan manusia yang akan mendapatkan cinta dan mahabbah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita menjadi orang yang senantiasa bertaubat, mensucikan diri, dan bertawakal kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Nasrum minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.